Oke, action dimulai. Diterangkan, Mas. Untuk selanjutnya ya, kita akan masang cup atau bagian nenen, Tempat terang, Mas. Nah, bagian teteknya. Ini udah saya zoom ya, kayak gini masangnya. Jadi seimbang ya. kalau nggak imbang berarti nanti turun sebelah, Mas, Iya, teteknya. bener banget Mas Pia. Berarti tinggi sebelah. Iya. Oh, berarti nggak nggak imbang. kalau Harus yang perawan. imbang. Nah, kalau nggak seimbang gimana, Mas? Nggak enak dilihat Mas. Masa? Iya beneran. Yang penting enak dipegang. Nah, hasilnya seperti ini. Iya. Oh iya. Di tempat terang, Mas. Ya, seperti itu. Nah, adalah. Nah, itu. Nah, masangnya kalau saya ntar pakai itu ya, koran ya. Saya ambilkan koran dulu. Kita ikuti Mas Irfan. Ya. Nah, pelan. Kita ikuti. Nah, ini saya juga mau motong gamis laki. Manajernya lagi gosok, nanti kalau ke syuting saya dimarahi, Bu. Nanti malam nggak gajian saya. Ya. Kalau nggak gajian saya susah, nggak bisa kerja. Ini koran kita ambil yang muncul ya, yang melintang. Saya cari yang terang dulu. Nah, seperti ini terang. Nah, itu nih caranya. Diperhatikan koran. Nah, digunting. Nggak pakai koran juga bisa, cuman biasanya kalau orang nggak terbiasa itu berhenti kalau pas dijahit itu, karena ini kan busa ini kan busa. Nah, itu. Jadi di giginya tuh berhenti biasanya kalau nggak terbiasa. Langsung kita jahit ya. Nah, jadi di bawah sepatu itu dilapis koran, Bu, untuk menjahit cup. Itu yang dijahit untuk menyambung antara cup sama puring kan? Iya. Ya, ya. Jadi Sama kan lapisan itu. sama lapisan sama puringnya itu disambung, Bu. Jadi bagian bawah dilapis puring. Nah, Ini feeling di apa? dimainkan. Diperlukan dimainkan. Nah, wajib memakai filling. Kalau kayak gini ditulis di buku, wah susah cara jahit ditulis di buku. Nah, kalau gini kan bisa. Tuh lihat jari jemari itu harus diperhatikan. Nah, ya kan? Nah, itu jarinya sambil meraba bagian busanya itu, Iya, Bu, bener, biar bener. menyatu. Mas Ya. Pian kok tahu ya? Oh ya tahu, saya sering meraba loh, Mas. Mantap. Wah, gimana toh? Oh. Apa yang diraba Mas Pian? Lah nggak tahu, Mas. Nanti kena undang-undang ITE. Takut. Kena undang-undang ITE. Nah, itu cupnya. Emang kalau jahit cup kan jahit komisol nih ya agak jorok-jorok ngomongnya. Emang ya tempat sekitar itu kok, Bu. Sangat rentan banget. Ya, sangat rentang. Ini kalau di apa ya? Nah, itu ya. Nah, itu lihat sepatu sama tangan saat megang apa namanya? Saat megang kainnya itu diperhatikan, Bu, supaya bisa halus rata bagian dalam. Nah, itu kan. Nah, Ada beberapa butik tailor itu dia nggak dijahit, cuman di zoom ditempelin doang. nah, kadang cuma di tag dikit-dikit gitu aja. Iya. Ya gampang lepas kalau gitu. Kalau ini kan kuat. Nah, itu. Nah. Jadi kalau dekatkan gini kan saat menjahit kelihatan kan. Nah, kasih koran lagi sebelah mana itu, Mas? Bawah cupnya yang dikasihkan. Nah, Iya, yang itu. tepi. Nah, Tepi dikasih sini. Nah, kalau yang nyuting asli penjahit mah jelas, Bu. Ya kan? Nah, itu. Koran
korannya dibuang nggak Mas itu? Oh, harus dibuang ya. Oh, kalau nggak dibuang kenapa? Takutnya ganjel di dalam kan. Masa? Iya, ganggu. Memang bisa Mas ganjel? Oh, bisa. Wah. Kalau ngumpul gini ntar ganjelan. Oh, kalau ngumpul ya iya, kalau nggak ngumpul ya enggak. Ntar dikiranya yang itunya di sini malah di sini gimana? Kalau dari dulu namanya ngumpul mesti ganjel Mas. Kalau nggak ganjel ya nggak ngumpul. Nah, dicet kayak gini kan. Jadinya ini cara pembuatan komisol. Ini Mas sangkapnya itu yang tadi dijahit itu yang itu Bu. Nih kasih tunjuk yang dijahit tadi Mas. Ini. Ya itu yang dijahit tadi. Jadi pakai filling itu jahitnya dari bagian puring. Jadi dia kan tidak kayak sobek-sobek itu enggak. Kalau pakai koran tadi kan, kalau nggak pakai kan kayak sobek-sobek itu. Nah itu kan masih utuh. Nah seperti itu. Nah. Tapi saat menyatukan nanti harus diukur dulu ya Bu, berapa lingkar dada, lingkar perut, lingkar pinggul. Jadinya itu berapa harus diukur. Nah, kok dicoba Mas? Yang punya belum nyoba loh. Ya, maksudnya biar ya nggak sama. Seperti ini. Ini dadanya rata kok pakai ini ya nggak bisa toh. Harus dikasih kain. Sini kasih semangka. Ntar dikasih tulang. Dikasih jeruk Mas. Nah, seperti itu. Ntar pemasangan tulang juga di itu Mas Bian? Ya, sekalian di tulang dipasang. Kalau nggak ada tulang mah ya lembek. Ini yang bagian belakang ya? Nah, bagian belakang seperti itu Bu. Nanti ini talinya. Ini ntar ada apa? Tali. Ini buat tali. Nah, itu talinya. Nanti tali ada talinya. Ntar belakang tuh hasilnya seperti ini. Nah, jadi bisa dibesarin, bisa dikecilin. Nah, jadi elastis kan. Nah, itu. Elastis itu apa tuh Mas? Ya bisa melar, bisa itu. Masa? Iya. Berarti bisa kembang, bisa enggak gitu ya? Nah, bener banget Mas Bian. Kalau kembang seperti apa Mas? Kembang itu bunga. Oh iya deh. Bahasa Jawanya itu Mekrak. kembang mekrok. Ini penjahit satunya lagi kancing dalam aja itu yang dipikir. Nah, itu kancing dalam. Nah, kalau udah selesai cup atau apa busa tadi yang buat nenen tadi, kita sambung dari samping ya. Kalau resletingnya di samping gimana Mas? Dijelaskan sekalian Mas. Kalau resletingnya di samping bisa, tapi bisa. untuk saat ini nggak pakai resleting. Cuma sambungannya di samping gitu aja ya. Iya, ntar paling ini kayak dijahit seperti ini gitu. Nah, terus pasang resleting. Iya, seperti itu. Gampang kok. Yang penting tahu caranya jahit. Penting lagi bisa caranya motong. Bener Pak. Ini cara menyambung bagian samping ya Bu. Nah itu. Nah, harus diulak-alik gitu Bu. Dibolak-balik. Asal tidak gosong ya. Biar menit lagi. 9. Sampai selesai, sampai diteking saat pemasangan. Nah itu cara masang kap. Nah dilihat ya Bu, jelas ini Bu. Nanti biar Ibu melihat jadinya itu seperti apa.
Nah, nanti itu digosok, dipecah ya. Tuh. Nah. Hasil sambungannya ntar seperti ini. Biar nah itu disimak. ini bagian dalam saya matiin. Biasanya dimatiin di bagian luar biar di sininya tuh nggak ngembang ya. Bagian ketek. Bagian keteknya tuh biar nggak ngembang. Jadi dimatiin dari dalam. Nah, tuh. Nah, seperti ini. Jadi penyambungan bagian samping. Ini kalau mau taruh resleting di bagian samping juga bisa. Bisa. Resleting belakang, depan bisa. Asalkan bisa. jangan di tengah. Kalau di tengah bisa. Berat ntar yang tukang jahitnya. Kalau yang susah itu di sini ya Mas. Kencang gunungnya itu ya. Nah, nggak bisa itu. Nah, itu nggak bisa Bu. Yang bisa itu di depan, samping, belakang. Ya, benar Nah, banget. kalau lurus di samping sini, wah nanti kalau saya punya anak biar gampang netein, nggak bisa seperti itu, nggak bisa Bu. Ya, saat netein ya nggak boleh pakai komisol, jelek. Nah itu, udah apalagi Mas? Udah cukup ntar pemasangan itu. Nah nanti setelah ini cara pemasangan Balung atau balung tulang. atau tulang ya, balung ya, tulang. Pemasangan Oke. kayak gini. Sekian ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi dengan si mulut comel Mas Fian. Cocoten the memel comel ya Bu. Nah itulah saya, comel, cocoten the memel. Nah sekarang dijelaskan Mas Irfan, kenapa kemarin ambil kainnya kok malang, tidak mujur. Banyak pertanyaan di Sosmed. Facebook, sosmed seperti itu. Mulai. Ya kenapa saya kemarin ambil kainnya itu malah nggak mujur? Karena hasil akhir itu dia itu kita tanpa gosok itu dia udah rapi, tidak mengkerut kayak gitu ya. Kalau dia itunya mujur, ngambilnya pas ngelem itu mujur, itu jahitnya susah. Terus dia itu kalau emang nggak profesional, nggak terbiasa, itu akan mengkerut ya. Ini tanpa saya gosok ini nggak ada kerutan yang terlihat gitu kan. Nah itu, nah kelihatan kan. Nah itu belum dipasang tulang sudah kayak ada tulangnya ya. Nah kelihatan rapi gitu. Nah, yang untuk lapisan bawahnya yang digosok-gosok dulu tuh gimana Mas? Nah ini digosok biar Nah itu bagian bawah ya, untuk menyamakan ya Mas. ini kan di paten gitu kan. Jadi untuk berhentinya tulang tadi di sini. Nah itu Batas-batas tulang di bawah ini. jadi melingkarnya bulat. Ada yang mau lihat bagian dalamnya? Coba Mas buka. Oh seperti itu jadinya. Nah seperti itu. Nih satu komisol alatnya seperti itu. Makanya harganya ya agak mahal. Kalau di desa itu ya nggak nyucuk ya Bu. Ini lapisan dalamnya ini. Nah itu silnya mahal, apanya mahal. Nah terus yang dikasih resleting itu ada tali resleting samping gimana Mas? Ini ntar resleting samping ya, resleting samping. Nah, samping di bawah ketiak. Nah ini di bawah ketiak sebelah kanan. Ya. Ini kita pasang nanti habis masang tulang. Terus habis masang tulang ini resleting. Habis itu jadi. Nah sekarang apa? Masang resleting. Iya. Nah disimak cara masang resletingnya. Enggak ya sekarang masang itu. Tulang. Nah tulang nanti masang resleting. Oh ya saya udah bikin tali buat belakang nanti. Cara buatnya tali kain serong kayak saya buat tali kebaya itu ya Bu. Nah iya kan Mas? Iya bener banget. Itu. Kayak Talinya kok panjang banget Mas? Iya karena ininya juga panjang kan. Oh seperti itu. Jadi Lebih jelas. panjang tuh lebih baik. Oh ya pasti toh Mas, apalagi panjang yang lebih besar.
Gimana? Nah, kalau pendek takutnya ntar kalau orangnya lebar gitu kan ininya kurang biasanya. Lebar itu gemuk gitu maksudnya? Iya bener banget. Oh iya iya. Gendut lah. Ya. Kalau penjahit itu nggak boleh basa-basi. Iya. Apa adanya. Jadi kita simpan, pasang Tulang. tulang. Nah, ini cara pemasangan tulang. Nah, tuh. Itu diruncingkan apa Pak Mas? Ini dihaluskan biar apa ya? Nah, bagian mana Mas ujungnya? Ujungnya ini Nah, biar nggak seret gitu loh. nggak dikasih oli Mas? Nggak Oh. usah. Jadi kalau licin tuh cuma digosok-gosok dikit udah licin ya. Nah itu cara masukinnya seperti Ini itu. longgar kan? Nah, Fungsi dari setapak lebih dikit jahitnya tuh enak tuh kita masukin tuh. enak. Mantul lah. Mantap betul. Iya bener banget. Mantul, mantap betul. Ini bagian belakang. Nah, seperti itu. Ini pas masang Ini tulang. jangan nyampe mocuk gitu ya. Nah, Kalau bisa agak melengkung gitu biar. jadi ngikuti lengkuk bagian bawah. Kalau dia Coba mocuk dipaskan Mas. Nah gitu ya. Nah cara nguntingnya. Nah tulang. pokoknya jangan samping tuh jangan nyudut lah. Kalau nyudut tuh sobek. Ntar dikain. sobek di sininya. Nah, dikain Biasanya. sobek. Terus Betul. sakit kalau di pinggang tuh sakit. Kayak ditusuk jarum. Kalau ditusuk jarum pasti sakit loh Mas. Iya. Kalau ditusuk yang lain ya enggak tuh. Nah ini tulang dua kita samain sama yang tadi yang udah kepasang ya. Jadi kiri kanan. Seperti itu. Ini pembuatan komisol itu tidak segampang yang kita bayangkan loh Bu. Ya. Jadi tolong dihargai penjahit ya Bu. Ya harganya itu jangan murah gitu ya. Pertama kalau teman-teman itu yang meremak itu dikasih yang bagus. Misalkan meremak celana motong ya Mbak ya dikasih 10.000 pengertian. Belajar jahit itu juga susah. Kalau misalnya yang bukan penjahit melihat ya, itu perjuangan penjahit itu Bu, walaupun digaji, ya, walaupun dibayar ya, tapi kan rasa tanggung jawab kita ada, nah, seperti itu. Ya misalkan orangnya bilang, misalkan saya jahitin ya Bu, nah, Ibu nanya, orangnya nanya, saya nanya, berapa Mas? Mas Irfan bilang berapa? Misalkan bilang, saya coba nanya Mas. Motong celana berapa Mas Irfan? Berapa? 15.000. Nah 15.000. Oke Mas, saya bayar 20. Nah itu menyenangkan hati orang. Rizki Ibu akan tambah. Kalau saya seperti itu. Kalau saya loh Bu, nggak tahu Ibu. Itu baru rakyat Indonesia yang makmur. Jadi saling pengertian gitu. Jadi kita sebagai penjahit itu juga tambah rajin dalam bidang menjahit. Coba sekarang kalau penjahit malah semua pasti nggak pakai baju loh Bu. Orang-orang itu pejabat juga nggak pakai baju. Misalkan kita demo ya penjahit ya, nggak jahit gitu dah, nggak mau jahit sebulan gitu ya. Baju-baju yang udah rusak, yang bolong, pasti udah malah jahit itu nggak pakai baju itu pejabat-pejabat itu. Hidup penjahit. Ya, nanti komennya hidup penjahit ya Bu, passwordnya ya. Kalau hidup penjahit ya berarti itu melihat. Saya sangat menghargai penjahit gitu. Passwordnya hidup penjahit gitu Bu. Itu melengkungnya keluar ya Mas? Iya. Ini apa ya? Tulangnya. Seni saya. Kalau orang-orang tuh dia Melengkung ke dalam. dalam begini ya. Nah. Melengkungnya ke sini. Kalau saya balik ke sini. Nah Pak emang melengkungnya enak ke atas Mas. Kalau ke bawah melengkung nggak enak Mas. Iya. Apapun seperti itu. Contohnya? Nggak mau saya. Kalau melengkung ke atas itu bagus.
Nah, saya perlihatkan yang ini. Benar. Nih bagian cup. Ya. Masih 8 menit. Baru 8 menit. Biar tidak bosan itu, Bu. Kan sambil ceramah sedikit. Namanya juga comel. Nah, tuh. Nih. Oh, itu kan. Jadi dia tidak bisa melawan, bisa melengkung sendiri. Bisa membentuk apa namanya? Bisa membentuk kotang sendiri. Oh, tuh. Oh. Ya kan? Tuh, cara jahit kemben. Oh, kiri kanan ini ya, Bu. Nah. Ini tutorial cara masang tulang. Udah sambungannya, jadi jalannya agak seret dikit, Mas. Nah, ini kayak mengular. Ini kan. Nah. Iya dikit lagi, Mas. Pelan dikit, Mas, masuk, Mas, tulangnya. Nah, seperti itu ya, Bu. Jadi tidak boleh melintir ya. Ini masukkan ini juga pakai perasaan, Bu. Memasukkan apa itu tulangnya juga pakai perasaan. Nah, hampir sampai. Hampir sampai. Ya. Hampir sampai. Ya. Ya kan? Nah, sebelah ganti. Ini tinggal payet aja nanti, Bu. Yang dipayat itu yang bagian opneselnya itu bagus loh, Bu. Ininya nanti di opnesel dikasih payet. Nah, terus ada lampunya. Kalau ada lampunya, Ibu harus mengantongi aki. Nah, jadi ada setrumnya. Aki tahu nggak, Bu? Aki bahasa Indonesianya apa, Mas? Aki juga. Oh, aki juga ya. Aki, acu, apa? Acu itu aki, itu. ACU. Kan ada tulisannya. setrumnya. Ada setrumnya. Jadi kalau dikasih lampu kayak payet itu bagus. Tapi kalau kena air akinya juga, aduh, blenyeh semua. Cara pemasangan satu persatu. Nah, setelah ini nanti dilanjut cara masang resleting bagian samping, yang samping ya, Bu. Jadi ada tali bagian belakang, juga di bagian samping dikasih resleting. Ya, cara makainya juga biar enak. Seperti itu. Ya. Oke, sekian dulu ya, Bu. Nah, semoga bermanfaat. Kata-kata saya itu jangan dimasukkan hati ya, Bu. Itu sambil bercanda aja. Ya. Nah, seperti itu. Memang saya lagi tuh orangnya. Oke, sekian dan terima kasih.